Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal karena kita masih diberikan nafas hidup pada hari ini. Mari sebelum kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita meneduhkan diri dan hati pikiran kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi penuntun bagi kehidupan kita pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ayub pasal 9 ayat yang ke-20. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Kepuasan di tengah kesulitan. Saudara-saudari sekalian, kisah Ayub merupakan satu kisah yang tidak asing di telinga setiap orang Kristen. Kita mengenal Ayub sebagai seorang tokoh yang hidupnya penuh penderitaan. Dia menderita dengan begitu hebat. Namun setelah dia menderita, kita juga tahu bahwa dia mengalami pemulihan di mana Allah memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu yang sudah hilang. Ketika kita membaca kitab Ayub, kita melihat bahwa Ayub mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Dan kita juga bisa segera melihat dalam diri kita dan mengatakan, saya juga punya banyak kesulitan, saya juga punya banyak penderitaan. Dan banyak kali Ayub menunjukkan di dalam kalimat-kalimatnya di kitabnya ini bahwa dia mengalami penderitaan emosional. Dia bingung, dia merasa takut, dia merasa tertolak, dia putus asa, dan banyak pergolakan emosional terjadi di dalam dirinya. Di dalam ayat 20 yang kita baca ini merupakan salah satu bagian yang menunjukkan pergolakan emosional itu. Ada kebingungan Ayub, ada ketakutan Ayub. Dia takut kalau dia bicara mungkin mulutnya sendiri akan mengatakan bahwa dia bersalah, padahal dia ingin mengatakan saya tidak bersalah. Jadi di sini seolah-olah dia dalam posisi bingung dan tidak tahu dia harus melakukan apa. Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi seperti Ayub seandainya kita berada dalam kondisi seperti itu? Tentu kita perlu mengevaluasi diri kita. Sebab bisa jadi keadaan sulit kita disebabkan oleh dosa atau kesalahan kita. Kita perlu melakukan evaluasi itu, mengecek ke dalam diri kita untuk menemukan apa penyebabnya keadaan menderita kita atau keadaan sulit kita. Tetapi bagaimana dengan keadaan emosional kita? Bagaimana dengan perasaan takut, perasaan tertolak, putus asa, bingung, dan perasaan-perasaan emosional yang menyulitkan kita itu? Hiburan dari teman-teman seringkali terasa ringan, namun ringannya sesaat. Seringkali terasa nikmat, tapi nikmatnya sesaat. Ketika kita berpisah lagi dengan teman-teman itu, perlahan-lahan pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang negatif itu akan terus memenuhi pikiran dan diri kita lagi. Bagaimana kita menghadapi hal seperti itu? Kisah Ayub memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah memberikan jawaban kepada Ayub tentang alasan dia menderita. Dan Ayub pun tidak pernah mendapatkan jawaban itu. Di dalam kitab Ayub tidak ada tertulis apa alasan yang disampaikan oleh Allah mengenai alasan dia menderita. Tampaknya kitab ini ingin menunjukkan bahwa Ayub tidak akan pernah mendapat jawaban. Dia hanya harus puas bahwa Allah berbicara dan menjawab dia. Berapa banyak dari kita yang ketika kita membaca Ayub, mengingat kisah Ayub, kita menyadari bahwa Allah berbicara kepada Ayub sudah merupakan satu hal yang menjadi sumber kepuasan bagi Ayub.
Maksudnya adalah Ayub harus puas dengan tidak mendapat jawaban dari Allah. Dia harus puas dengan fakta bahwa Allah mau berbicara kepada dia. Nah, penderitaan-penderitaan emosional kita saat ini ataupun yang nanti kita alami, putus asa, bingung, tertolak, apapun penderitaan emosional itu, seringkali kita bertanya-tanya tentang apa yang bisa memuaskan kita sehingga emosi kita bisa kembali baik atau bisa kembali stabil. Kita sulit menghadapi penderitaan emosional kita. Nah, dari sini kita bisa melihat dari Ayub bahwa kita harus puas dengan tidak selalu mendapat jawaban atas segala alasan penderitaan kita, segala alasan kebingungan atau perasaan tertolak kita. Tetapi kita harus puas dengan kenyataan bahwa Allah masih berbicara kepada kita, baik melalui firman Tuhan, Alkitab, atau melalui khotbah yang kita dengar tiap minggu, atau melalui nasihat-nasihat yang bersumber dari Alkitab yang diucapkan oleh teman-teman seiman, saudara-saudara seiman kita. Kita harus merasa puas dengan fakta bahwa Allah masih berbicara kepada kita. Sebagaimana Allah berbicara kepada Ayub dan Ayub harus puas dengan itu, maka mari kita puaskan diri dengan fakta bahwa Allah masih memberikan firman-Nya kepada kita, sehingga penderitaan emosional itu bisa kita lupakan secara perlahan-lahan, bisa kita hadapi secara perlahan-lahan dengan firman yang Tuhan berikan, dengan perhatian yang Tuhan berikan melalui kehadirannya dalam firman-Nya. Mari saudara-saudara sekalian, kita boleh menemukan satu kepuasan di dalam firman Tuhan dan bukan di dalam segala kesempatan di mana kita mendapat semua jawaban yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan memberikan firman kepada kami pada hari ini. Tolong kami dalam setiap penderitaan emosional kami. Tolong kami untuk sadar dan melihat bahwa Allah peduli pada kami, Allah masih berbicara kepada kami, dan biar kami boleh puas dengan hal itu dan terhibur di dalam penderitaan kami. Tolong sertai kami, ampuni kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang yang menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.